Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dorikan Channel. Saat ini saya lagi melihat rumput Meksiko 2 bulan setelah tanam. Ini adalah tanaman rumput Meksiko yang 2 bulan lalu saya bikin tutorial tentang bagaimana cara menanamnya. Nah, ini hasil dari 2 bulan setelah tanam. Nah, ini rumput Meksiko yang pada dasarnya ini sudah bisa diaret ya, tapi kalau mau lebat lagi itu ada baiknya ketika dia sudah berumur 3 bulan, lebih lebat lagi. Ini penyulamannya kemarin itu masih banyak yang kosong-kosong ya. Ini kosong-kosong nih karena bibit kita juga terbatas, jadinya tidak bisa menyulam. Karena Meksiko ini penanamannya aja melalui batang, perbanyakan batang. Nah, ini. Dia kalau di tempat teduh dia agak memanjang ya, kurang melebar ya, seperti ini. Manjang. Nah, ini sebenarnya sudah bisa diaret juga ini dengan umur 2 bulan setelah tanam. Ini seperti ini ya, guys. Nah, rumput Meksiko ini daunnya sangat lebar seperti daun jagung. Ini hampir lebarnya ada kalau 5 sentian mungkin ada ini ya. Sekitar 5 senti, 6 senti. Nah, bentuknya seperti ini. Ini nantinya kalau dia tinggi itu batangnya bisa sampai 4 meter ya, memanjang seperti tebu. Dan tunasnya ini juga banyak. Untuk memperbanyak itu paling mudah yaitu dengan batang. Setelah dia batang 4 meter, kita potong pendek-pendek sehingga kita tancapkan di tanah pun dia bisa tumbuh. Nah, kalau kita mau pakai tunas nih juga bisa. Misalkan ini kita aret, kita tanam lagi juga dia bisa. Ini sangat suka sekali ya, kalau sapi itu suka sekali. Ternak kuda juga suka. Kalau kambing nggak tahu ya. Bahkan sampai bonggol-bonggolnya gini yang muda ini dia dikeremus-keremus sampai habis kalau sapi ya. Ini rumput Meksiko ini adalah favorit saya ya. Saya dulu ini bukan niat nyombongkan diri ya. Dulu tuh pernah punya sapi itu 18 ekor. Waktu itu saya tanam itu 3 hektar itu rumput seperti ini, rumput Meksiko ini. Ketika sapi-sapi 18 ekor itu saya liarkan, ya memang gundul. Maksudnya gundul itu karena diinjak-injak oleh itu sapi, terus tunas-tunas mudanya itu diambilin sehingga dia gundul. Nah, di kemudian hari akhirnya saya aret aja lah, dikandangin semua itu 18 ekor sapi itu. Akhirnya ketika diaret itu 1 hektar dia tidak bisa ngabisin. Begitu sampai pucuk, sampai ujung 1 hektar itu yang ujung tuh sudah tumbuh lagi seperti ini, lebih banyak lagi. Sehingga nggak pernah ada habisnya. Dan ini sangat menghemat tenaga ya. Kalau kita ngaret rumput-rumput biasa itu kan butuh waktu lama. Tapi tidak demikian halnya kalau rumput seperti ini kita genggam gini aret ya. Kita aret gini dapatnya langsung banyak. Sehingga mempermudah menghemat tenaga untuk kalau kita ngaret dibandingkan kalau rumput-rumput yang biasa itu. Ya, ini sengaja saya bikin guludan ini karena ada pupuk kandang ya di bawahnya. Nah, ini seperti ini. Nah, pertumbuhannya
Ini enak kan, seandainya kita bayangin aja kalau mau ngaret tuh enak ini. Ini juga ini rumput ini nggak mempan di rondap ya pemirsa ya. Dulu pernah saya rondap tuh dia nggak bisa mati. Nah, untuk membunuh rumput ini memang harus dengan cara didongkel sampai akarnya baru dia bisa mati. Itu pun akarnya tidak bisa bergeletak sembarang karena kalau udah menyentuh tanah dia bakalan tumbuh lagi. Dan jenis rumput ini dulu saya pernah mengalami tuh kebakaran karena memang waktu itu 3 hektar itu sangat lebatnya dan yang 2 hektar itu hampir nggak pernah diaret, tingginya sampai 4 meter. Akhirnya itu kan banyak daun-daun kering itu di bawahnya itu. Nah itu pernah kebakaran hebat, habis total itu rumput ini. Tapi anehnya 3 hari kemudian dia tumbuh lagi dari tunas-tunas tersebut. Dia nggak bisa mati total, tumbuh-tumbuh lagi dan panjang lagi, akhirnya hidup semua lagi gitu. Dan juga pernah juga mengalami sesuatu hal yaitu diserang hama ya, waktu itu hama belalang. Tahu sendirilah hama belalang seperti apa kalau menyerang itu, dia habis total. Bahkan jagung pun 1 hektar kalau sudah diserang hama belalang pasti bakal mati. Pasti mati kalau jagung. Nah, itu tidak demikian halnya dengan rumput ini. Begitu diserang belalang, gundul semua, daun-daunnya tuntas habis. Dan anehnya 3 hari pun dia bakal tumbuh lagi gitu. Dia nggak bisa mati gitu. Karena ya mungkin karena jenis namanya juga rumput kan. Kalau bukan rumput ya mungkin mati kayak semacam jagung. Tapi ini dia nggak bisa mati. Inilah kelebihannya rumput ini. Tuh udah lebar-lebar ya. Bagus kan? Nah, untuk kalian kalau misalkan mau nanam ya memang harus mencari bibit. Ini kalau diambil bijinya juga bisa ya pemirsa, bisa. Tapi harus nunggu usianya paling enggak 8 bulan, mungkin 1 tahun ya. Dia akan meninggi, meninggi cuma akhirnya kita nggak boleh diaret kalau memang mau mengambil bijinya. Boleh ngambil daunnya tapi hanya dirampas. Dirampas yang bagian bawah, biarkan dia memanjang tinggi. Dengan demikian nanti dia berkembang dan berbiji. Biji itulah yang bisa diambil untuk ditanam. Karena kalau nggak diambil pun dia bakal menyebar dengan sendirinya itu biji-bijinya itu. Apabila berjatuhan di tanah dia bakal tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau diaret terus ya diambil dia nggak bakal bisa memanjang karena dia hanya akan tumbuh tunas-tunas baru gitu. Nah, ini hanya ukuran 25 kali 20 persegi ya tanamannya ini. Ini merupakan rumput yang sangat, menurut saya sangat saya rekomendasikan. Kalau saya nilai rumput ini adalah nomor 1 dalam rumput ternak. Karena memang daunnya lebar, sapi suka, kuda juga suka, daunnya lebar-lebar. Sehingga kita kalau ngaret juga tidak terlalu capek ya. Kalau 1 ekor itu kalau dia sudah lebat itu ya paling 1 gulutan ini udah bisa cukup 2 hari ya kalau dia udah panjangnya maksimal. Nah ini sayangnya dalam setiap gulut nih ada yang harus disulam, sementara bibitnya udah nggak ada lagi ya. Nanti kalau ada bibitnya ya kita sulami lagi lah. Nah mirip jagung ya guys ya, mirip sekali dengan jagung.
Ini adalah 2 bulan setelah tanam. Kalau kalian mau tanam menggunakan mulsa plastik jauh lebih bagus lagi ya. Kalau ini kan hanya gulutan biasa. Kemarin juga memang sempat di gulutan ini banyak rumput, saya pakai herbisida, udah pada banyak yang mati. Cuma ini mungkin agak kelewatan ya, jadinya masih tumbuh. Tapi kalau daunnya sudah rindang, dia nggak akan tumbuh sih rumput-rumput yang kayak begini nih, kalau daunnya sudah saling menutupi. Tapi kalau belum tertutup ya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau pakai mulsa itu bagus lagi, sebelumnya bisa ditanam sayur-sayuran dulu, jenis kacang panjang, sayur, pokoknya sayur apa aja lah. Setelah 3 kali penanaman sayur sudah selesai, kalian bisa menanamnya dengan rumput ini. Jadi bisa dimanfaatnya untuk sebelumnya. Karena biarpun tanaman sayur, kalau dia di bawahnya ada pupuk kandang, 3 kali tanam sayur itu masih subur sih. Dia akan masih subur dengan ditanami rumput semacam ini. Nah, demikian tutorial saya kali ini. Kalau menurut Anda bermanfaat, bisa di subscribe dan dipencet loncengnya agar bisa mendapatkan tutorial saya yang baru atau konten-konten kita yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.